kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fira Istiana. Di sini saya akan membahas mengenai kriteria dan hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru ketika memilih media pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kriteria apa sih yang harus diperhatikan guru dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama merupakan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Ya betul, pemilihan media ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jadi sebelum seorang guru memilih media yang akan digunakan dalam pembelajaran, guru tersebut sudah menyusun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu ketepatan dalam mendukung materi. Ya betul, media pembelajaran di sini digunakan untuk mempermudah atau memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Jadi, pemilihan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk yang ketiga yaitu praktis dan luas. Ya, seperti fungsinya untuk memudahkan, maka media pembelajaran ini harus praktis dan mudah untuk dipahami dan dimengerti baik oleh guru ataupun oleh siswanya. Untuk yang keempat yaitu pendidik terampil dalam menggunakannya. Ya jelas, seorang pendidik harus terampil dalam penggunaan media pembelajaran. Seorang guru harus terlebih dahulu belajar memahami bagaimana pembelajaran ini akan disampaikan, bagaimana kecocokan media ini dalam penyampaiannya seperti apa, itu jelas akan berbeda. Nah, yang kelima yaitu mutu teknis dan pengelompokan sasaran. Ya jelas, sasarannya siapa, itu jelas akan berbeda ketika dalam pemilihan media pembelajaran, seperti halnya jenjang SD, SMP ataupun SMA, itu jelas akan berbeda dalam pemilihan media pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika memilih media pembelajaran. Yang pertama merupakan karakteristik setiap media. Ya betul, setiap media itu mempunyai karakteristik tersendiri, mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Jadi yang salah itu bukan media pembelajarannya, tetapi bagaimana seorang guru dalam memilih atau menentukan media pembelajaran yang seperti apa sih yang cocok dengan materi pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu pilihlah media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan dan saya jelaskan, bagaimana media pembelajaran ini ditentukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu pilihlah sesuai dengan metode. Ya betul, pemilihan media dan metode ini berbarengan dalam penyusunan RPP sehingga jelas sangat mempengaruhi di antara keduanya, baik media pembelajaran maupun metode pembelajaran yang digunakan. Untuk yang keempat yaitu kesesuaian dengan materi. Ya jelas, media ini harus cocok ataupun harus selaras dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, untuk yang kelima yaitu jumlah, usia, dan tingkat pendidikan. Ya jelas, jumlah peserta didik dalam kelas, jenjang pendidikan sangat menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Yakni ketika penggunaan media pembelajaran pada siswa yang di kelasnya itu ada 50 orang dengan 20 orang jelas akan berbeda. Begitu pula dengan jenjang pendidikan jelas akan berbeda penggunaan media di dalam atau di kelas yang jenjang SD, SMP, dan SMA itu jelas akan berbeda pula. Nah, yang keenam situasi dan kondisi lingkungan. Ya betul, ketika pembelajaran di siang hari dengan di pagi hari itu akan berbeda dalam penggunaan media pembelajaran. Seorang guru harus memodifikasi ataupun harus kreatif dalam menentukan media pembelajaran mana sih yang cocok ketika digunakan di pagi hari, ketika seorang siswa itu atau peserta didik itu masih konsentrasi full, masih segar, masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jelas akan berbeda dalam penggunaan media pembelajaran ketika pembelajaran tersebut dilakukan siang hari. Siang hari sudah panas, sudah konsentrasi mulai pudar. Jadi itu jelas akan menentukan pemilihan media pembelajaran yang cocok digunakan ketika siang hari ataupun ketika pagi hari. Nah, selanjutnya yaitu kreativitas guru. Ya, ini yang sangat penting. Bagaimana seorang guru kreatif dalam menentukan media pembelajaran maupun dalam mengaplikasikannya di dalam kelas. Jadi, bagaimana seorang guru bisa membawa media pembelajaran itu kepada pelajaran di kelas dengan sangat menyenangkan, dengan bisa menumbuhkan semangat dan minat belajar siswa, itu jelas
sangat mempengaruhi pembelajaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu model perencanaan penggunaan media yang efektif. Nah, ini biasanya disebut dengan ASURE, yaitu ASSURE, yaitu yang pertama merupakan analis learning karakteristik, yaitu menganalisis karakteristik kelompok sasaran. Dianalisis terlebih dahulu sasarannya itu seorang murid SMP, SD atau SMA dengan karakteristik yang seperti apa, apakah kelas favorit atau kelas unggulan ataupun kelas biasa saja, itu jelas akan berbeda dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, yang kedua merupakan state objektif, yaitu tujuan pembelajaran. Ya betul, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan pembelajaran ini disusun sebelum menentukan media pembelajaran, sehingga ketika dalam penggunaan media pembelajaran ini akan terstruktur kepada tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang ketiga merupakan select or modify media, yaitu memilih media yang tepat dan merancang pengembangan materi. Ya jelas, seorang guru harus bisa menentukan media mana sih yang cocok untuk pembelajaran ini, bagaimana sih memodifikasi ataupun merancang pembelajaran ini agar bisa menyenangkan, agar bisa menarik. Itu jelas akan mempengaruhi pemahaman siswa. Nah, untuk yang keempat yaitu utilize, yaitu menggunakan media yang tepat ketika menyampaikan materi. Ya jelas, di sini media itu harus tepat, harus mendukung, harus memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik. Untuk yang kelima yaitu request learning response, yaitu tanggapan siswa. Nah, setelah menggunakan media pembelajaran, siswa ditanya oleh seorang guru bagaimana tanggapan dengan penggunaan media tersebut, apakah mudah dipahami, apakah mudah dimengerti, atau justru malah membuat siswa itu jadi lebih pusing, jadi lebih tidak mengerti. Itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya bakal menggunakan media yang seperti apa. Nah, yang keenam yaitu evaluasi, yaitu mengevaluasi tadi media pembelajaran. Tadi setelah ditanya seorang siswanya bagaimana tanggapannya, nah di sini seorang guru harus mengevaluasi ataupun menilai, oh ternyata penggunaan media kartu itu siswa jadi mudah memahami, mudah mengerti, jadi lebih memberikan pemahaman lebih kepada siswa. Itulah namanya menjadi bahan evaluasi dan bahan penilaian untuk acuan kedepannya untuk seperti apa. Seperti itu. Mungkin seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.